Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al niyatana khasatan liwajhika wa 'amalana muwafiqatan li syara'ika ya hayyum ya qayyum wa ya dzal jalali wal ikram. Para bapak dan para ikhwah sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan di antara nikmat yang terbesar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kita untuk memperbanyak bekal kita menjelang hari akhirat. Para ikhwah dan para bapak sekalian, topik pembahasan yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang salat-salat sunnah dan sifat-sifatnya. Para ikhwah sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada 3 poin penting insyaallah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ada waktu yang cukup untuk membahasnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dan kemudian memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena hidayah dan taufik itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan melangkahkan diri kita dan semua perbuatan kita. Oleh karenanya selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk selalu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu senantiasa berusaha mengamalkan amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah salat, tentu ini adalah sebuah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling utama. Salat adalah ibadah yang paling akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali keistimewaan, keutamaan dari ibadah yang agung ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tahu bahwasanya ibadah itu sangat banyak sekali. Tetapi ibadah ini, ibadah yang satu ini yaitu salat, adalah ibadah yang sangat istimewa.
paling penting, paling agung. Yang pertama adalah tentang ibadah salat ini, Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkannya di malam Mi'raj. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, pada malam tersebut ada malam yang paling agung, malam yang paling utama, malam yang penuh berkah. Dan pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan tentang syariat salat. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Kalau untuk ibadah-ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk melaksanakan sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau untuk salat, Allah sendiri, Allah langsung yang mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dinaikkan ke langit yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang paling istimewa daripada semua ibadah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, salat 5 waktu yang kita lakukan, salat 5 waktu yang kita lakukan itu setara dengan 50 kali salat. Jadi kita melaksanakan salat wajib sehari semalam itu kan 5 waktu. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, 5 waktu itu setara dengan 50 salat. Karena memang pertama kali syariat salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 50 kali. Pada awal pertama kali diperintahkan oleh Allah itu sebanyak 50 kali sehari semalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hambanya, kepada kita semuanya, sehingga kemudian pada akhirnya menjadi 5 kali saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5. Namun timbangannya setara dengan 50 kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau mengatakan hiya khamsun wa hiya khamsuna. Artinya adalah salat fardu itu 5 kali tetapi setara sebanding dengan 50 kali. Makanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Kemudian jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya ibadah yang satu ini, yaitu ibadah salat, adalah amalan ibadah yang pertama kali kelak akan dihisab pada hari kiamat. Ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jika salat seorang hamba itu baik, sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau salatnya seseorang itu tidak baik, dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti semua yang lain dianggap tidak baik, dianggap buruk. Jadi salat adalah amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya
yang paling pertama kali seorang akan dihisab pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sungguh dia telah selamat. Wa in fasadat, tetapi kalau salatnya itu rusak, salatnya itu jelek, salatnya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad khaba wa khasira. Sungguh dia telah merugi dan dia telah celaka. Inilah keagungan ibadah yang satu ini, jamaah sekalian. Maka hendaklah setiap muslim untuk memperbaiki ibadah yang satu ini, ibadah salat kita. Karena ibadah ini menjadi standar, barometer terhadap baik buruknya seorang. Salatnya baik, berarti dia adalah seorang yang akan selamat dan beruntung insyaallah ta'ala. Tapi sebaliknya, jika salatnya itu buruk, salatnya tidak sempurna, apalagi salatnya bolong-bolong, kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak, salatnya kalau sempat saja, maka kata Nabi SAW, orang yang seperti itu adalah khaba wa khasira, orang yang merugi. Selanjutnya jamaah sekalian, ibadah salat ini juga adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada seorang muslim setelah syahadat. Setelah dia mengucapkan syahadat. Dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW mengatakan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, serukan kepada mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mau menerima hal tersebut, kalau mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mau bersaksi bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, kata Nabi, fa'alimhum, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 kali salat sehari semalam. Hadis ini sangat jelas menunjukkan perintah salat adalah setelah syahadat. Jadi kalau seorang sudah menyatakan diri bersyahadat, menjadi seorang muslim, maka kewajiban setelahnya adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat, ibadah ini dengan sebutan iman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna iman kalian dalam ayat ini? Maknanya adalah salat kalian. Yaitu ketika para sahabat dahulu di awal-awal Islam itu kan mereka salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya.
Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, beliau sangat berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis yang di Palestina ke Baitullah Ka'bah. Nabi sangat berharap seperti itu dan berdoa. Dan baru setelah sekitar 16 bulan, setahunan lebih, baru Allah kabulkan. Dan ini menjadi catatan untuk kita jamaah sekalian. Kalau Nabi saja ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti langsung Allah kabulkan saat itu juga. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara larangan dalam berdoa adalah al-isti'jal, terburu-buru agar doa kita dikabulkan. Ini dilarang dalam kita berdoa. Nabi saja tidak serta-merta mesti kalau berdoa kemudian langsung. Ya. Kemudian setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketika salat menghadap ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah, masih ada sebagian para sahabat yang tidak tahu atau sebelumnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Itu maksudnya adalah salat kalian ketika menghadap kepada Baitul Maqdis. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan iman. Karena memang salat ini adalah sebagai timbangan keimanan seorang, bukti benarnya keimanan seseorang. Kata Nabi SAW, man hafadha 'alaiha kanat lahu nura. Barang siapa yang menjaga salat, maka akan ada cahaya, akan mendapatkan cahaya dan petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat, tidak menjaga ibadah salat, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najat. Tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali jamaah sekalian tentang keutamaan ibadah yang agung ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasannya salat, kita tahu semuanya ada salat yang fardu dan ada salat yang sunnah. Salat yang fardu ada 5 waktu, ada 5 kali dalam sehari semalam, yang kita alhamdulillah kita selalu mengerjakannya dalam keadaan apapun dan dimanapun berada. Sebagian kaum muslimin menyangka dan mengira ketika dalam kendaraan nggak perlu sholat, atau sholatnya nanti diakhirkan, atau dalam keadaan sakit mereka nggak sholat. Ini keliru. Bahwa sholat adalah sebuah kewajiban yang wajib dilakukan dalam kondisi apapun dan dimanapun, baik sakit maupun sehat, baik sibuk maupun tidak, ya tetap wajib untuk dilakukan. Adapun ibadah-ibadah sunnah, salat-salat yang sunnah, mungkin ada sebagian kita yang mengerjakannya, alhamdulillah, mungkin juga ada yang belum. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menunjukkan
tentang keutamaan ibadah sunnah atau sholat sunnah ini, tentang pentingnya kita mengerjakan sholat sunnah selain kita mengerjakan sholat yang wajib. Pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat sunnah yang kita lakukan di antara keutamaannya adalah akan menutupi kekurangan yang kita kerjakan pada sholat wajib. Sholat sunnah akan menutupi, akan menambal kekurangan yang kita kerjakan dari sholat-sholat wajib kita. Karena jamaah sekalian, kita tahu bahwasanya kadang-kadang ketika kita mengerjakan sholat wajib, mungkin sebagian kita merasa tidak khusyuk mengerjakannya, ya, masih melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, kadang-kadang masih mengakhirkan. Banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, padahal itu adalah amalan wajib, sholat yang wajib. Tapi mungkin banyak di antara kita yang masih tidak menyempurnakan. Yang kedua jamaah sekalian, kita sebagus apapun sholat yang kita lakukan, ya, sebagus apapun yang kita lakukan dalam sholat-sholat kita, sudah berusaha sebaik mungkin, kita tidak pernah tahu apakah sholat kita tersebut yang sudah kita lakukan sebaik mungkin tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apakah tidak. Iya, kita tidak pernah tahu, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengerjakan kewajiban, kita hanya melaksanakan perintah, kita melakukan syarat dan rukunnya. Tapi apa mesti setiap salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa persen atau berapa nilai yang Allah berikan kepada kita? Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya harus ada penunjang, harus ada sesuatu yang bisa menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Di antaranya adalah dengan kita melakukan dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini akan menutup kekurangan tadi, menambal kesalahan-kesalahan atau ketidaksempurnaan kita dalam mengerjakan sholat. Dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihi as-salah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari amalan hamba adalah amalan salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu unduru fi salati 'abdi. Kalau pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada para malaikatnya, coba lihat kepada amalan salat hambaku ini. Bagaimana amalannya dia tentang salatnya? Atammaha am naqasaha? Dia menyempurnakan salatnya, salat yang fardu, atau dia menguranginya? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Kalau dia mengerjakan salat yang wajib tersebut sempurna, syarat rukunnya ya dilaksanakan, mengerjakannya di awal waktu, khusyuk dan seterusnya sempurna, kutibat lahu tamat, akan ditulis pahalanya secara sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'a, tapi kalau ada kekurangan dalam nilai salat fardunya tersebut, Allah akan berfirman, ungduru, maka lihatlah, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku ini juga mengerjakan sholat sunnah? Selain sholat wajib, apakah hambaku ini juga mengerjakan sholat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu',
qala atimmu li 'abdi faridatahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku ini mengerjakan salat-salat sunnah juga, maka sempurnakan. Ya, sempurnakan kekurangan-kekurangan tadi dengan sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Summa tu'khadul amal ala dzakum. Kemudian diambillah amalan-amalan tatawwu tersebut untuk menambal, untuk menutupi kekurangan dari salat fardu tersebut. Inilah jamaah sekalian, pentingnya kita mengerjakan salat sunnah. Ya, kita yakin, kita sadar bahwa salat wajib kita tidak tahu apakah sudah betul-betul sempurna sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan contohnya Rasulullah, apakah belum? Ya, kita hanya bisa berusaha. Tetapi ada satu cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan itu semuanya dengan kita menambalnya dengan mengerjakan salat-salat yang sunnah. Yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan salat sunnah yang kedua adalah akan mengangkat derajat seseorang, akan dihapuskannya dosa dan diangkatkan derajat. Bagaimana tidak? Karena dia adalah seorang yang tidak hanya mengerjakan yang wajib, tetapi yang sunnah juga dilakukan. Kalau seorang muslim dia mengerjakan amalan yang sunnah, dia menjaga amalan-amalan yang sunnah, maka pasti yang wajib lebih dijaga, lebih dipelihara. Tentunya ini akan meninggikan derajat seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, alaika bi kasratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah engkau melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan itu akan meninggikan derajat seorang hamba tersebut, wa hatta anka biha khati'ah, dan akan menghapuskan setiap dosa yang dia lakukan. Salat wajib jamaah sekalian itu sedikit jumlahnya, hanya 5 kali dalam sehari. Kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah, itu artinya kita akan memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap sujud yang kita lakukan kepada Allah akan mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, di antara keutamaan salat sunnah adalah seorang yang banyak mengerjakan salat sunnah kelak di akhiratnya akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu setiap muslim mendambakan hal ini, dekat dengan Nabi. Siapa yang tidak akan senang dengan dekatnya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang utusannya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mencintai Nabi, semua kita berharap untuk bisa bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak amalan salat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia pernah mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Rabi'ah ini, saya pernah nginep atau bermalam di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika telah datang waktu salat, fa'ataituhu biwudu'in wa hajatihi. Saya membantu Nabi dengan cara saya menyiapkan air wudunya, dan apa yang dibutuhkan oleh beliau saya siapkan. Ya, saking cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah ini merasa dilayani, beliau ingin ya balas budi lah seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, faqala li sal faqultu, sekarang apa yang kamu minta wahai Rabi'ah? Kamu sudah membantu saya menyiapkan wudu, menyiapkan ini dan itu. Sekarang gantian, apa yang kamu minta? Semoga saya bisa memberikan. Kata Nabi, apa yang diminta oleh sahabat yang satu ini, Rabi'ah bin Ka'ab? Jamaah sekalian, seandainya kita berandai-andai nih, ada orang yang besar, ada orang yang mulia, ya, datang kepada kita, kemudian menyuruh kita, kamu minta apa? Kalau saya bisa, saya akan beri. Kira-kira apa yang kita minta? Mungkin, ya, mungkin kita akan mengatakan, apa? Saya minta rumah, misalkan, atau saya minta kendaraan yang mahal, saya minta ini dan itu. Biasanya kalau kita dikasih kesempatan untuk minta, ya seputar itu aja biasanya, Allah alam. Tapi sahabat yang satu ini beda, ya. Rabi'ah bin Ka'ab ini dia mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, saya nggak minta apa-apa, satu saja, yaitu saya kepingin kelak di surga itu tinggal bersamamu. Ya, saya kepingin ketika nanti di surga saya bersamamu wahai Rasulullah. Satu, tapi Masya Allah permintaannya. Karena tidak ada, jamaah sekalian, nikmat yang paling agung, yang paling besar kecuali seorang bisa masuk surga, apalagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, awa ghairu dzalik, ada lagi yang lain tidak? Ada lagi yang lain? Faqultu huwa dzak, enggak ada. Itu aja wahai Rasulullah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ya, kalau begitu bantu saya, kata Nabi. Bantu saya agar engkau bisa mewujudkan, agar bisa terwujud harapanmu tersebut dengan engkau memperbanyak sujud. Bikathrati sujud. Bagaimana jamaah sekalian dengan memperbanyak sujud itu, bagaimana caranya? Salat fardu cuma 5 kali dalam sehari semalam. Iya, dengan mengerjakan salat-salat sunnah. Ya, dengan mengerjakan salat-salat sunnah. Jadi salat-salat sunnah yang kita lakukan itu akan mendekatkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan seorang menekuni mengamalkan amalan-amalan yang sunnah selain amalan-amalan yang wajib. Itu adalah hakikatnya dia bisa mencapai derajat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kadang-kadang kita salah paham dengan istilah wali Allah. Atau umumnya orang manusia, umumnya orang itu menganggap, menyangka siapa wali Allah itu? Wali Allah itu orang yang punya apa? Punya kemampuan di atas rata-rata. Misalkan bisa berjalan di atas air, bisa terbang, kebal dengan benda-benda tajam, itu dikatakan wali. Sebenarnya bukan demikian patokan dan standar sebut wali. Wali Allah lah ya, bukan wali syaitan. Kalau wali syaitan saya tidak tahu. Kalau wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu standarnya adalah al-iman wa taqwa. Iman dan takwa itu standarnya. Seorang semakin beriman,
Dan seorang semakin bertakwa berarti seorang semakin mendapatkan derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan tersebut adalah Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti iman dan takwa itu syarat wali. Kalau ada orang dia punya kemampuan di atas rata-rata seperti tadi, tapi tidak pernah terlihat sandalnya di masjid, ya, atau tidak pernah melangkahkan kakinya masuk ke dalam masjid, tidak pernah terlihat dia sholat jamaah bersama kaum muslimin, kemudian mengatakan dia adalah wali Allah, ini patut untuk dipertanyakan. Ya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala patokannya apa? Iman dan takwa. Sedangkan iman dan takwa adalah dengan seorang mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dikatakan seorang takwa kalau dia tidak mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka semakin seorang melaksanakan kewajiban, dia akan semakin mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ditambah dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, tentu itu akan semakin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, maka hakikatnya dia adalah wali Allah. Dan sekali lagi jamaah sekalian, takwa didapatkan dengan apa? Dengan seorang melaksanakan perintah dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang sifat-sifat salat sunnah, ya. Kita sudah tahu tentang keutamaan ibadah yang agung ini, ibadah salat. Dan kita juga sudah tahu tentang keutamaan dari salat-salat sunnah. Sekarang bagaimana tentang sifat-sifat dari salat sunnah tersebut? Apa saja? Bagaimana bentuknya dan seterusnya? Secara ringkas akan kita sampaikan. Pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba secara ajek, secara kontinu, secara terus menerus. Ya, jadi amalan yang paling utama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling terus menerus dilakukan, bukan yang sekali dilakukan meskipun banyak tapi setelah itu tidak pernah mengerjakan lagi. Bukan seperti itu yang disebut sebagai amalan yang paling utama. Amalan utama adalah ketika amalan tersebut rutin dia lakukan, meskipun amalan itu sedikit, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan,
ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah paling yang adwam, yang paling continue, yang paling rutin dikerjakan, tidak pernah ditinggalkan. Wa in qalla, meskipun itu adalah amalan yang sedikit. Misalkan contohnya misalkan apa ya? Salat, seorang punya kebiasaan membiasakan diri salat tahajud setiap hari 3 rakaat saja misalkan. Tapi dia lakukan secara terus-menerus setiap hari, maka itu jauh lebih baik daripada mengerjakan salat tahajud 23 rakaat atau lebih daripada itu cuma sekali seumur apa? Cuma sekali dalam sebulan, sekali dalam setahun misalkan. Amalan yang paling baik adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Kita baru bisa membiasakan satu amalan sunnah, misalkan sholat witir yang cuma 1 rakaat saja setiap hari. Lakukan secara terus-menerus. Itu jauh lebih baik. Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, amalan sunnah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah amalan sunnah yang muakkad. Yang kedua, amalan sunnah yang ghairu muakkad. Apa maksudnya? Amalan sunnah yang muakkad, yang dikuatkan, ya, adalah amalan sunnah tapi secara rutin selalu dikerjakan oleh Nabi. Jadi kalau ada amalan sunnah, dia bukan amalan wajib, tetapi amalan tersebut kok selalu dikerjakan oleh Nabi secara kontinu. Beliau lakukan terus, baik ketika beliau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, maupun ketika dalam keadaan mukim, berdiam diri atau tinggal, tidak dalam perjalanan. Kalau amalan sunnah itu dikerjakan terus oleh Nabi, berarti itu adalah amalan sunnah yang muakkad. Kita akan berikan satu contoh saja. Misalkan salah satu amalan sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, baik ketika beliau safar maupun tidak, yaitu adalah beliau selalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh sebelum sholat subuh, atau yang biasa kita sebut dengan sholat sunnah fajar. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala raq'atai al-fajri. Kata Ibunda Aisyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengetahui tentang ibadah Nabi, terutama kalau yang dilakukan di dalam rumah, maka tentunya istrinya yang paling tahu. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah satu amalan sunnah, salat sunnah, yang paling ditekuni Nabi, paling dilakukan, yang tidak pernah beliau tinggalkan, adalah 2 rakaat salat sunnah, 2 rakaat qobliyah subuh. Ini menunjukkan ini yang disebut dengan sunnah muakkad, ya, yang selalu ditekuni dan dikerjakan oleh Nabi. Ada yang kedua, yaitu adalah sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang tidak dirutinkan. Kadang-kadang beliau lakukan, kadang-kadang tidak, ya. Sebagai contoh misalkan seperti salat 4 rakaat sebelum salat asar, ya, salat sunnah qobliyah asar. Ini ada, tapi ini jarang atau tidak ditekuni oleh Nabi. Kata para ulama, ini adalah sunnah yang ghair muakkad.
Secara umum adalah seperti itu. Jadi amalan sunnah juga bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Maka di antara amalan sunnah yang kita berusaha untuk merutinkannya, ya, kita berusaha untuk merutinkannya. Kita akan berusaha melakukannya terus, kecuali kalau memang dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak bisa, ya tidak mengapa. Tapi dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang longgar, sebaiknya seorang muslim adalah menekuni beberapa amalan sunnah berikut. Pertama adalah tadi, sholat 2 rakaat sunnah fajar. Sholat sunnah 2 rakaat biasanya kita kerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ketahuilah jamaah sekalian, sholat sunnah sebaiknya juga dilakukan di rumah. Artinya, kalau sholat fardu itu kita lakukan di masjid berjamaah, secara berjamaah, maka sholat sunnah kita juga ada yang kita lakukan di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita juga sebagai tempat untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak pernah dijadikan sebagai tempat sholat, ya, atau tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka sebagian sholat sunnah kita sangat baik dikerjakan di rumah. Adapun sholat wajib, maka yang paling baik adalah secara berjamaah di masjid. Terutama sholat sunnah ini. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat yang kita lakukan setelah kita mendengar azan, setelah kita dengar azan subuh. Azan subuh, ya, bukan azan jam 3, bukan. Azan fajar, azan sholat subuh, setelah terdengar azan kita sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Itu namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu baru berangkat ke masjid. Sholat itu yang selalu dilakukan oleh Nabi. Dan ketahuilah jamaah sekalian, apa pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Kata Nabi dalam hadisnya Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat salat fajar ini itu pahalanya jauh lebih baik dari dunia ini seisinya. Coba bayangkan jamaah sekalian, berapa nilainya dunia ini? Kita tidak bisa membayangkan berapa nilainya, ya. Tapi itu tidak kalah, maksudnya itu tidak melebihi dari kebaikan 2 rakaat yang kita lakukan dalam sholat sunnah fajar ini. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, ya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkannya, baik ketika safar maupun ketika mukim, ketika tidak melakukan perjalanan, ketika di rumah rutin melakukan ini. Nah, inilah jamaah sekalian, kita berusaha, ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga untuk meniru Rasulullah, tidak meninggalkan amalan ini. Pahalanya sangat besar, lebih baik dari dunia ini seisinya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, amalan sunnah, ya, amalan sunnah yang sebaiknya juga dilakukan oleh seorang muslim adalah sholat tahajud, sholat malam. Kapan waktunya jamaah? Setelah ba'da isya
sampai sebelum adzan subuh. Itu waktunya. Setelah salat isya, ba'da isya, boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Bebas waktunya. Berapa jumlah rakaatnya? Tidak ada batasnya. Hanya saja tadi kita sebutkan di awal apa? Amalan yang paling utama apa? Yang paling kontinu. Kita kuatnya berapa rakaat? Ya. Kalau kita kuatnya 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat saja. Kalau bisa lebih daripada itu, lebih baik lagi. Tapi yang terbaik adalah yang terus menerus. Ya, salat tahajud. Waktunya bebas, mulai setelah ba'da isya sampai sebelum adzan subuh. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Kata Nabi mengatakan, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa yang kita lakukan kemarin, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Karena sekarang tanggal 11. Jadi itu adalah puasa sunnah yang terbaik, yaitu puasa pada bulan-bulan Muharram, ya, pada bulan Muharram secara umum, dan yang lebih khusus lagi adalah pada tanggal 10-nya. Wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan salat sunnah yang terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Dan jamaah sekalian, salat malam ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Ya. Salat malam ini adalah ciri khas, ciri tanda orang soleh. Dari sini ngelihatnya. Kata Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh as-salihin, orang-orang yang saleh. Qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum. Itu adalah bentuk taqarrub kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian jamaah sekalian, salat sunnah tentunya banyak sekali ya, macam-macamnya dan ragamnya. Tapi kita akan sebutkan yang kita berusaha bisa melakukannya atau bisa merutinkannya lah, ya, bisa merutinkannya. Yang ketiga adalah salatul witri, salat witir. Salat witir itu apa, jamaah sekalian? Witir secara bahasa artinya apa? Ganjil. Yaitu salat yang kita lakukan yang salat sunnah jumlahnya ganjil. Ganjil itu berapa? 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat dan seterusnya. Salat ini dilakukan sebagai penutup dari salat tahajud, salat qiyamul lail. Misalkan contoh saja ya. Sebelum tidur kita salat qiyamul lail 2 rakaat misalkan. Bisa 4 rakaat, bisa lebih. Pokoknya setiap 2 rakaat salam ya. 2 rakaat salam. Semampu kita. Anggap yang paling ringan 2 rakaat saja. Sebelum tidur 2 rakaat. Bangun tidur sebelum subuh. Kita bangunnya sebelum subuh. Masih ada waktu sebelum azan. Bisa digunakan untuk mengerjakan sholat witir ini. Berapa rakaat? Lihat waktunya. Kalau waktunya masih panjang, bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Tapi misalkan waktunya sudah mepet, sebentar lagi adzan, cukup kita sholat 1 rakaat sebelum adzan subuh. Ini sholat witir. Kata Nabi SAW, innallaha zadakum salatan wahyal witru
fasalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian tambahan salat sunnah berarti, yaitu salat witir. Maka salat witirlah kalian antara waktu salat isya hingga salat subuh. Itu tadi sebagai penutup dari qiyamul lail. Kalau tidak salat qiyamul lail, hanya salat witir saja, boleh apa tidak? Boleh. Ya, misalkan tidak sempat mengerjakan salat malam, ya, tapi hanya bisa mengerjakan salat witir saja, 1 rakaat saja setiap hari, maka itu boleh dan itu sebaiknya tidak ditinggalkan meskipun hanya 1 rakaat. Kita salat 1 rakaat itu paling berapa menit sih? Ya, nggak sampai 5 menit insya Allah ya. Tapi ya seperti itulah ya kebiasaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa Mas Bobi? Sebentar lagi aja ya. Menit tayyib. Kemudian jamaah sekalian, salat sunnah yang biasa, yang bisa kita rutinkan juga adalah salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat fardu. Salat yang mengiringi salat wajib. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah. Barang siapa bisa mengerjakan salat 12 rakaat sehari semalam. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah salat qobliyah dan salat ba'diyah, salat rawatib 12 rakaat. Apa pahalanya? Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Ini kata Nabi. Janjinya adalah Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau seorang bisa merutinkan 12 rakaat ini, maka kata Nabi adalah dia akan dibangunkan rumah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan 12 rakaat tersebut dalam riwayat Imam Tirmidzi dari hadisnya Aisyah, beliau mengatakan man thabara ala sintai asyrata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu apa saja? Kata beliau, arba'i rakaat qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum sholat zuhur qabliyah. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi. Wa rak'atain ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Tadi 4 tambah 2 berapa? 6. Wa rak'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa tadi? Tadi 4 tambah 2 6. Tambah 2 lagi 8. Wa rak'atain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Wa rak'atain qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, salat qobliyah subuh. Totalnya berapa? 12 rakaat. Seandainya seorang muslim bisa merutinkan ini, Masya Allah, janjinya Rasulullah SAW akan dibangunkan surga, akan dibangunkan rumah. Kalau dibangunkan rumah dari surga, kan pasti masuk surga. Seorang bisa masuk surga saja, itu Masya Allah nikmat yang sangat agung. Apalagi di surganya punya derajat, punya tempat yang istimewa, dibangunkan rumah lagi. Kalau seandainya seorang tinggal di emperannya saja, itu Masya Allah, apalagi sampai dibangunkan ya istana, dibangunkan surga, maka itu sangat-sangat sangat-sangat keberuntungan
yang paling besar bagi seorang muslim. Terakhir jamaah sekalian, di antara sholat sunnah yang barangkali kita bisa mengerjakannya dan merutinkannya karena pahalanya sangat besar adalah sholat isyraq. Sholat isyraq. Sholat isyraq itu apa? Sholat yang kita lakukan ketika matahari telah terbit dan sudah naik setinggi tombak. Biasanya dari setelah terbitnya itu hanya sekitar 15-20 menit setelah terbit, ya. Jadi setelah terbit matahari, misalkan terbitnya jam 6 misalkan, ya sekitar jam 6.20 gitu, atau jam 6.15 di salat isyraq, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man shalla salatus subhi fi masjidin jama'atan. Barang siapa yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi, kemudian dia tidak pulang, dia tetap di masjid hatta yusalli subhatad duha. Kemudian sebelum pulang tadi dia bisa mengerjakan salat isyraq tadi, salat di awal duha. Kana ka'ajri hajin au mu'tamirin taman hajjuhu wa umratuhu. Pahalanya seperti seorang melakukan ibadah haji dan umrah. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak semua kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa haji dan umrah, melaksanakan ibadah manasik haji dan manasik umrah di Baitullah, ya. Tapi ada amalan yang pahalanya sama dengan itu. Ada amalan yang pahalanya sama dengan kita mengerjakan ibadah haji dan umrah, yaitu apa? Dengan seorang salat subuh berjamaah di masjid, setelah itu duduk di masjid berzikir, boleh baca Quran, ya, mengamalkan amalan ketaatan. Kemudian setelah terbit matahari, ya, beberapa saat setelahnya salat 2 rakaat kemudian baru pulang. Itu namanya salat isyraq. Itu pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pahala melakukan ibadah haji dan umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah amalan-amalan sunnah yang kita sebagai seorang muslim berusaha semampunya selagi kita masih diberikan waktu dan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat sunnah tentunya masih banyak sekali yang belum kita sebutkan. Ya, di sana ada salat tahiyatul masjid mungkin dan salat-salat sunnah yang lain. Tetapi apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, di antara amalan yang paling utama adalah ketika seorang muslim berusaha untuk merutinkan amalan-amalan tersebut. Jika semua salat sunnah bisa dikerjakan, Masya Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap diri bisa melihat, ya, kemampuannya, ya. Kemudian setelah itu merutinkannya, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat banyak, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan mengistiqomahkan hati kita untuk selalu mengerjakannya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, dan ketika itu kita sudah tidak bisa lagi untuk menambah bekal perjalanan kita di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kepahaman ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mengerjakan dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.